Selamat datang di Liga Kasta Teratas, Liga Balap Kelereng Marberan Indonesia, yakni Liga 1 MRI. Akhirnya kita bisa menyaksikan keseruan 18 tim balap kelereng paling elit pemirsa. Seluruh tim yang berlaga di Liga 1 ini adalah tim yang terkuat, dan tentu saja keseruan dan ketegangan akan terjadi di setiap race-nya. Dan bagi Anda yang sudah lama menunggu diadakannya Liga Balap Kelereng ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda pemirsa. Semoga Marberan Indonesia tetap konsisten menyelenggarakan balap bergengsi ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Federasi Balap Kelereng Dunia, yakni International Marberan Federation, yang masih mempercayai MRI sebagai penyelenggara Liga Balap Kelereng di Indonesia pemirsa. Dan saya Edgar Sujatmoko masih menemani Anda di musim 2022 ini pemirsa. Musim yang tentu saja lebih seru dibanding musim lalu, karena setiap tim sudah mengenal kekuatan mereka masing-masing. Dan inilah starting grid di race pembuka Liga 1 ini, di mana sistem start berdasarkan hasil balapan, dan khusus untuk race perdana, starting grid berdasarkan hasil akhir pada musim lalu. Dan tentu saja sang juara bertahan yang akan start di posisi terdepan, di mana Persija Jakarta menurunkan Maman A, dan sang runner up di musim lalu, yakni Maung Bandung, juga menurunkan markmennya V Imponevo. Sementara ada 5 tim yang langsung menurunkan pemain bertipe menyerang. 2 diantaranya adalah tim yang baru saja promosi, yakni Sriwijaya Palembang dan Persis Solo. Dan sirkuit Jakarta Internasional akan menjadi arena pembuka kita pemirsa. Sesuai regulasi laga pembuka akan diadakan di kandang juara bertahan, dan tentu saja Persija Jakarta akan diuntungkan di sini. Namun sirkuit ini cukup panjang dan sulit pemirsa. Terlihat ada 3 trek zigzag yang sangat bahaya di sana. Dan akhirnya para penonton kembali menyaksikan Liga 1 dari bangku tribun pemirsa. Setelah menunggu hampir 1 tahun lamanya, para supporter ini akhirnya bisa datang untuk mendukung langsung tim kebanggaan mereka. Dan sudah lama juga saya tidak melihat spanduk-spanduk yang terbentang di sisi tribun pemirsa. Dan ternyata seluruh tim balap kelereng sudah bersiap di sana. Sebentar lagi kita akan menyaksikan laga paling intens di minggu ini. Dan sudah dinyalakan tanda start pemirsa, dan Liga 1 musim 2022 resmi melaju. Dan Arema Malang langsung mengambil alih pimpinan balapan. Oh, tapi langsung kehilangan keunggulan Singoedan. Tapi PSS Sleman belum aman. Benar saja pemirsa, Persebaya Surabaya saat ini yang memimpin. Oh, PSS Sleman kembali, tapi serangannya digagalkan. Cukup melihat pemain Persebaya dalam bertahan. Oh, tapi kini Baju Legion tidak mampu bertahan pemirsa. Dan zigzag pertama kini, nah luar biasa, PSS Semarang mampu lolos dan meninggalkan jauh tim-tim lainnya. Awal yang baik bagi PSS Semarang pemirsa, mampu menaklukkan 2 trek zigzag di sirkuit ini. Tapi masih ada 1 trek zigzag terakhir, dan trek itu yang paling bahaya di sirkuit ini pemirsa. Dan inilah trek zigzag ketiga. Kita lihat PSS Semarang masih bertahan sejauh ini. Persebaya di posisi kedua tidak mampu memanfaatkan trek zigzag, padahal PSS Semarang kesulitan tadi. Dan hampir 1 putaran PSS Semarang memimpin pemirsa. Sektor 2 dan 3 pemainnya berhasil selamat di lap 1. Dan kita lihat di sektor 1 ini, bisakah PSS Semarang selamat? Ada banyak tim sedang menekannya. Kini tidak mampu bertahan PSS Semarang pemirsa. Dan Persebaya kembali memimpin, dan hampir saja tadi PSS Semarang kembali unggul. Lagi-lagi Persebaya menunjukkan kualitas markingnya. Oh, ada yang menyerang di sana, tidak mampu bertahan kini Persebaya. Tapi di sini bisa menyerang balik. PSS tertekan. Oh, ada banyak tim menyerang, dan Maung Bandung keluar sebagai pimpinan balapan. Dan trek zigzag kedua, dan luar biasa Maung Bandung berhasil menerobos di zigzag kedua pemirsa. Tapi jalur paling mau di JIS ini sedang menunggu. PSS Sleman juga mulai mendekat, sangat dekat pemirsa, tapi berhasil di marking. Maung Bandung kesulitan melewati trek zigzag, tapi masih bertahan di posisi pertama. Cukup baik pemainnya dalam bertahan. Oh, PSS semakin dekat. Keduanya melakukan cornering dengan baik pemirsa. Oh, mulus lagi cornering. PSS Sleman lebih baik pemirsa, membuat tim Malang Jawa kembali di posisi pertama dan akan masuk T5 dan T6. Di sini sering terjadi saling salib, tapi PSS Sleman masih selamat pemirsa. Jika jaraknya dengan tim-tim di belakangnya semakin jauh, bisa saja malah semakin dekat. Maka PSS Sleman disalib 2 tim sekaligus. Tapi di sini Maung Bandung yang memanfaatkan trek zigzag pertama, dan hampir saja ia gagal memimpin karena serangan dari Persiraja. Dan Maung Bandung selalu berhasil lolos di trek zigzag kedua. Tampaknya pemainnya sudah tahu resep menaklukkan trek itu pemirsa. Tapi apakah Maung Bandung punya teknik untuk melesat di trek zigzag ketiga nanti? Dan inilah trek maut itu. Kesulitan Maung Bandung kini tidak mampu bertahan. Persiraja Banda Aceh berhasil menyalipnya, dan PSMS Medan juga tampaknya.
Oh, Maung Bandung ternyata di posisi 2 dan akan merebut posisi pertama, benar-benar direbut oleh Maung Bandung. Oh, tapi hampir saja Persiraja kembali memimpin. Iqbal Nevo sangat kuat adu bodinya tadi sehingga mampu mengamankan posisinya menuju T7 dan T8. Tikungannya memberikan tambahan kecepatan dan itu membuat tim-tim di belakangnya melesat pemirsa, dan ini harus diantisipasi oleh Maung Bandung. Kita lihat mulai mendekat serangan dari para musuhnya. Oh, berhasil memarki Maung Bandung, tapi gelombang serangan, oh tampaknya Maung Bandung tidak kuat menahan gelombang serangan itu. Dan kita lihat di sini PSS Semarang sedang tertekan juga, tidak mampu menahan gelombang serangan di trek zigzag pemirsa. Dan PSS Medan yang baru saja memimpin ternyata sudah kehilangan keunggulannya, tapi masih bisa merebut kembali posisinya di trek maut ini. Saling memantul pemirsa, benar saja yang Kinanta berhasil kembali menempati posisi pertama dan tampaknya bersisian dengan PSS Semarang di konveyor. Oh, tim tuan rumah keluar lintasan. Drama apa ini yang terjadi pemirsa? Persija Jakarta yang musim lalu juara harus memulai musim ini dengan gagal finish, dan yang lebih tragis lagi Persija keluar lintasan di hadapan para pendukungnya sendiri. Sungguh nasib yang sangat tragis Persija Jakarta. Dan kita lihat PSS Semarang selama di sektor 1, tapi posisinya lagi-lagi tidak kuat di sektor kedua pemirsa. Bayangkara memimpin, kemudian terjadi, tapi Bayangkara masih bertahan di posisi pertama. Tapi bisakah bertahan di sini? Oh, tidak bisa ternyata. Dan bahkan pemain Bayangkara terkena marking dan memberikan tambahan kecepatan kepada Persela Lamongan. Ini kali pertama Laskar Joko tingkat unggul, dan kita lihat kiprahnya di sini. Jaraknya masih aman, belum ada yang menerobos, tapi kesulitan Persela pemirsa. Ada yang menerobos di ujung trek zigzag dan berhasil menyalip Persela Lamongan. Dan ternyata Maung Bandung yang memimpin. Oh, kembali lagi Persela Lamongan berada di posisi pertama. Cornering yang luar biasa Persela tadi. Tapi corneringnya kini sangat buruk, membuatnya akan disalip. Pemirsa, benar saja Persela sangat mudah disalip, dan kini yang menggantikannya adalah Sriwijaya Palembang. Dan oh, mudah saja posisi Sriwijaya hilang. Teknik cutting dari Maung Bandung berhasil di T7 tadi. Dan kini masuk zigzag pertama, tidak mampu menerobos Maung Bandung. Oh, mampu ternyata, membuat jaraknya cukup jauh dari Bali United. Tim-tim lain juga cukup jauh pemirsa, belum terlihat gelombang serangan. Hanya Bali United yang berhasil mendekati Maung Bandung saat ini. Oh, Bali United corner yang sangat apik, melakukan serangan sekaligus bertahan tadi. Teknik yang sangat luar biasa. Dan kita lihat teknik apa yang akan digunakan di sini. Masih aman Bali United, cukup mulus jalannya melewati zigzag ketiga dan jaraknya juga jauh. Dan sudah 6 putaran berlalu pemirsa, kita sudah melihat saling salib terjadi di sirkuit Jakarta Internasional ini, apalagi sering terjadi di ketiga trek zigzag. Dan tampaknya akan terjadi lagi perebutan posisi pertama. Maung Bandung mendekat, terlihat tampaknya PSS Semarang akan terjadi. Saat berhasil menyalip PSIS Sriwijaya kedua, sementara posisi Bali United semakin merosot, tidak mampu menahan gempuran tim-tim lain. Dan PSS Semarang kembali lagi di posisi pertama, tapi kembali juga ia akan disalip, tidak mampu bertahan lagi kini. Oh, memimpin Sriwijaya, Maung Bandung akan menyerang, tapi di marking. Oh, Sriwijaya kehilangan posisinya. Oh, Maung Bandung di posisi pertama, tapi di sana Sriwijaya kembali memimpin lagi. Luar biasa di lap ini, tidak henti-hentinya saling-salib terjadi, dan di zigzag ketiga nantinya pasti akan terjadi saling salib karena trek di sini sangat bahaya pemirsa. Dan mulai mendekat PSM Makassar. Oh, terbuka bertahan Sriwijaya Palembang, tidak mampu melakukan marking terhadap pelaju PSS Semarang. Setengah putaran sudah berlalu kini, dan saat ini PSS Semarang memimpin. Oh, Sriwijaya cornernya mulus, mudah menyerang, tapi PSS Semarang mudah bertahan. Serangan Sriwijaya di atasnya dengan mudah pemirsa. Oh, tapi di sana serangan PSM Makassar tidak mampu dihadang. Kini PSM Makassar yang menempati pimpinan balapan, tapi pemainnya belum aman. PSS Semarang masih menyerang kini pemirsa. Oh, Sriwijaya kedua akan menyerang tampaknya, tapi momentumnya hilang pemirsa. Dan di sini kesempatan untuk menyalip. PSM cukup jauh. Oh, PSM menerobos, tapi dihalus serangannya dengan baik oleh pemain PSM. Dan kembali lagi PSM melakukan marking. Ada gelombang serangan. Masih bertahan PSM Makassar pemirsa, meskipun tidak menerobos di zigzag kedua. Dan jika pemain PSM Makassar lolos di zigzag ketiga, maka posisinya akan semakin aman. Tapi kini PSM tertekan, masih bertahan pemainnya di sana, tidak mampu bertahan ternyata. Tapi berusaha mendekati Sriwijaya kini, tapi malah posisinya kembali disalip lagi. Dan di posisi 2 ada Arema Malang pemirsa, yang akhirnya mulai terlihat di race kali ini. Selama 8 lap pemain Arema Malang hanya terlihat di baris depan saat lap 1, dan kali ini Arema Malang mulai bisa bersaing. Dan terlihat dekat pemain Singoedan, semakin memepet pemirsa. Oh, mendapatkan asis Arema. Sayang sekali serangannya digagalkan oleh Sriwijaya Palembang. Cornering Arema buruk pemirsa, membuatnya didekati Persebaya dan langsung ditutup pergerakan baju hijau. Oh, sudah disalip, mendapatkan hasil lagi Arema dan kembali lagi ke posisi kedua. Dan di sini Arema bisa menyalip jika saja bisa menerobos Arema Malang pemirsa. Luar biasa Arema Malang akhirnya menunjukkan kemampuan menyalipnya di race membuka Liga 1 ini. Tapi kemampuan bertahan juga harus ditunjukkan, apalagi di zigzag ketiga ini, dan masih bertahan. Zona markingnya masih aman, belum ada yang menerobos juga pemirsa. Dan Persebaya tadi menyerang, tapi pertahanan Arema sigap pemirsa. Dan lap 10 saat ini Arema Malang berpeluang menang. Oh, gini yang berpeluang menang adalah Persiraja Banda Aceh pemirsa. Dengan countering yang baik di T1 membuat Persiraja melesat cepat.
tapi cepat juga ia diserang, tapi mampu bertahan Persiraja dari serangan pemain. Oh, tidak mampu bertahan kini Persiraja, dan serangannya juga gagal pemirsa. Pemain Sriwijaya terlalu cepat menyerang sehingga teknik insight-nya gagal. Oh, Madura United tanpa penjagaan melesat, tapi lajunya langsung terhenti. Oh, Arema akan menyerang, tapi Sriwijaya langsung tancap gas pemirsa. Tapi di sini bisa saja disalib seperti lap sebelumnya. Kita lihat pemirsa, PSS kedua. Oh, Arema langsung merebutnya, tapi tampaknya akan menyalip Sriwijaya Palembang. Tapi malah posisi Arema turun drastis. Tapi di track jenjang apapun bisa terjadi. Membandung kembali bersaing di balas depan. Sriwijaya berusaha bertahan. Oh, menerobos, tapi membentur ujung track zigzag, momentum untuk menjauhi langkah seketika. Tersisa 5 lap pemirsa, pemain Sriwijaya Palembang memimpin dengan Borneo Samarinda kedua, dan tampaknya pemain Borneo Samarinda kesulitan mengejar Sriwijaya, malah pemainnya disalip kini oleh PSS Semarang. Oh, persisian keduanya, Maung Bandung akan menyerang. Siapakah yang menyalip? Ternyata Sriwijaya Palembang berhasil bertahan. Keputusannya tepat, Sriwijaya lewat sisi dalam tadi, sehingga mampu menutup laju dari Maung Bandung dan PSS Semarang pemirsa. Oh, tapi serangan datang lagi kini, tapi kembali ditutup serangan itu. Oh, kini tidak bisa bertahan. Ternyata Sriwijaya berhasil bertahan pemirsa. Sangat-sangat tidak terduga, dan sudah lewat jejak kedua dan berhasil selamat pemainnya. Mereka jaraknya cukup jauh. Dan Borneo Samarinda kembali lagi di posisi bersaing di depan, dan bersama dengan Persis sedang menyerang Sriwijaya pemirsa. Dan kita lihat saat ini Sriwijaya terus menutup laju Persis, tidak bisa menyalip. Oh, Persis gagal menerobos di ujung track zigzag, membuat posisi terjun bebas di lap 12 ini. Dan Sriwijaya Palembang masih bertahan di posisi pertama pemirsa, tapi ada ancaman di sana. Oh, kembali bersisian, bisakah kali ini Sriwijaya bertahan? Aduh body, dan luar biasa Sriwijaya Palembang lagi-lagi mampu bertahan. Tapi gelombang serangan datang, PSS Semarang sangat cepat di posisi 2 kini, kembali menekan pemain Sriwijaya Palembang di T7 ini, dan sangat dekat kini PSIS. Tim-tim lain juga ikut mendekat pemirsa. Oh, Borneo akan menyalip dan berhasil pemirsa. Tapi apakah Sriwijaya Palembang? Oh, kembali. Oh, ternyata Maung Bandung yang memimpin. Tapi posisinya sedang tertekan. Persis Solo akan menyerang dan berhasil memimpin. Ada Bayangkara bahaya di sana, tapi bisa ditahan serangannya oleh Persis Solo. Sungguh tidak terduga tim-tim yang memimpin di track zigzag pemirsa. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan menerobos dan mengambil alih pimpinan balapan. Dan di sini belum ada yang bisa lolos. Ternyata Bayangkara yang berhasil menaklukkan zigzag ketiga di lap ini pemirsa. Dan ternyata tersisa 2 lap lagi. Bayangkara saat ini berada di posisi pertama dengan Persis Solo di posisi kedua. Oh, melesat di sana, sangat tidak terduga kecepatan dari Madura United pemirsa. Tampaknya pemain dari Madura United melakukan gondaring yang mulus di T2. Memang di T2 sering digunakan oleh tim-tim di ala kelereng untuk menambah kecepatan pemirsa, dan tampaknya itu yang dilakukan oleh pemain Madura United tadi. Dan kita lihat kiprah Madura United di zigzag pertama, jaraknya masih aman sejauh ini. Oh, Persis Solo menerobos dan meninggalkan jauh para musuhnya di belakang. Dan di zigzag kedua juga Persis tanpa halangan, melenggang mulus di sana. Dan terlihat aman posisi Persis Solo, jaraknya dengan tim-tim di belakangnya cukup jauh, cukup aman jika ada yang menerobos di zigzag ketiga nanti. Kita lihat aksi Persis Solo, belum ada yang lolos pemirsa, masih aman, masih nyaman, dan posisi Persis Solo pun selama di lap 14 ini tanpa tekanan. Persis Solo cukup meyakinkan di 4 lap terakhir ini pemirsa. Laskar Sambar Nyawa ini selalu mampu menyalip musuhnya dan juga mampu bertahan saat berada di posisi terdepan. Dan kita lihat jarak dari Persiraja masih jauh kini. Persiraja harus memanfaatkan asis dari tim di belakangnya agar bisa mendekati Persis pemirsa, atau melakukan rentetan cornering dengan mulus dan untuk menekan Persis Solo di depan. Oh, melakukan kesalahan Persis membuatnya semakin terancam posisinya. Kita lihat Persiraja mendekat pemirsa. Oh, terkena hantaman, masih bertahan, tapi kini tidak mampu bertahan Persis Solo. Oh, di posisi pertama ternyata PSMS Medan langsung mencurinya dan melanggang mulus PSMS Medan di zigzag kedua pemirsa. Sangat tidak terduga ternyata tim ayam Kinantan tidak mampu unggul lama tadi. PSS Semarang langsung merebut pimpinan balapan pemirsa. Tapi di sini ada kesempatan. Oh, berhasil Bayangkara dan PSMS Medan lolos. Tapi siapakah yang memimpin saat ini pemirsa? Dan sudah lap akhir kini, Bayangkara berpeluang besar menang, tapi PSMS Medan mengejar. Oh, terkena hantaman telak PSMS Medan. Beruntung tim di belakangnya memberikan asis. Oh, melesat tadi, tapi bisa dipatahkan oleh Bayangkara. Untung saja pemainnya sigap di lap akhir ini, sigap memasang markingnya pemirsa, dan langsung menerapkan strategi low block Bayangkara. Tapi jalan menuju kemenangan masih lama bagi Bayangkara, dan mulai ada serangan kini. Madura United tidak henti-hentinya menyerang pemain Bayangkara. Masuk zigzag pertama pemirsa dan melakukan marking Bayangkara. Oh, tidak mampu bertahan lagi. Akhirnya Madura United mampu memimpin. Dan di posisi 2 ada Persipura Jayapura yang hanya terlihat bersaing di lap ini. Jarak Madura United cukup aman pemirsa. Jika bisa dijaga maka kemenangan akan diraih. Tapi tentu itu tidak akan mudah di trek ini. Kita lihat. Oh, akan diserang. Oh, Madura United menyalip lagi dan berhasil menang pemirsa. Madura United berhasil finish terlebih dahulu dan sekaligus menjadi tim pertama yang mempersembahkan 25 poin di musim ini bagi para pendukung mereka yang dikacau mania. Kecepatan yang konsisten selama 2 lap terakhir membuahkan kemenangan bagi tim Sape Kerap pemirsa. Meskipun hampir saja kemenangannya hilang saat Persipura sempat menyalipnya, tapi ketenangan dari pemainnya mampu
meraih poin penuh di laga ini. Selamat kepada Madura United atas kemenangan perdananya. Dan kita lihat hasil lengkap pada race kali ini. Seperti yang sudah kita tahu, Madura United menjadi tim terbaik pada race pembuka Liga 1. Pemainnya yang bertipe balancer sepertinya sukses menjalankan instruksi sang pelatih untuk menjaga konsistensi kecepatan, dan tampaknya itu menjadi kunci kemenangan Madura United. Di posisi 2 terjadi kejutan pemirsa. Ternyata Persela Lamongan mampu menikung Persipura Jayapura di detik-detik masuk garis finish, dan hasilnya pun finish di posisi 2. Dan 3 tim yang baru saja promosi, ternyata hanya Sriwijaya Palembang yang mengalami nasib sial yang finish di posisi 17. Tapi tentu saja nasib yang paling tragis dialami oleh tim tuan rumah yang di Persija Jakarta yang keluar lintasan di sirkuitnya sendiri. Kita lihat tayangan ulang keseruan di race ini pemirsa, di mana aksi PSS Sleman sedang disorot setelah menyalip Persebaya Surabaya. Tapi di zigzag pertama ini pemainnya kesulitan, dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh tim-tim di belakangnya. Dan tim yang muncul sebagai pimpinan balapan adalah Maung Bandung pemirsa. Inilah momen yang terjadi di T1. Tikungan ini sering memberikan tambahan kecepatan bagi tim-tim balap kelereng, dan itu yang dilakukan oleh Maung Bandung saat menyalip Persiraja Banda Aceh. Dan kita lihat bagaimana pemain Persija Jakarta keluar lintasan. Di sana pemainnya berada di urutan terakhir, dan ternyata penyebab Macan Kemayoran keluar lintasan adalah kesulitan masuk conveyor pemirsa. Sementara ini adalah saat Persela Lamongan melakukan cornering yang buruk di T6, dan itu memberikan momentum bagi para musuhnya di belakang untuk mengejar pemain Laskar Joko Tingkir itu. Terlihat gelombang serangan langsung datang pemirsa. Ada 7 tim yang langsung mengejar Persela Lamongan. Dan inilah momen yang terjadi di zigzag kedua, di mana terlihat di sana Sriwijaya sedang memimpin dengan jarak yang aman, tapi sangat tidak terduga Arema Malang mampu menerobos di track zigzag dan menyalip Sriwijaya Palembang. Dan momen lap akhir menjadi momen yang paling menegangkan pemirsa, di mana momen ini menjadi momen kemenangan Madura United. Di sana ia disalip Persipura Jayapura dan hampir saja gagal menang, tapi ketenangan dan pemainnya membuat Madura United kembali menyalip dan berhasil finish terlebih dahulu. Dan inilah klasemen setelah race ini usai. Madura United berada di puncak klasemen dengan raihan 25 poin. Di belakangnya Persela Lamongan peringkat 2, lalu Persipura Jayapura di belakangnya. Dan terlihat PSMS Medan sangat baik mengawali kiprahnya di Liga Kasta teratas ini sebagai tim promosi. Persis Solo juga begitu pemirsa, yang berada di peringkat 6, namun tidak dengan jawara Liga 2 musim lalu yang di Sriwijaya Palembang. Tim Elang Andalas ini ternyata tidak mendapatkan poin sama sekali dan bertengger di zona degradasi saat ini. Dan kacau mania menjadi supporter pertama yang terdengar sukacitanya pemirsa setelah melihat tim kebanggaan mereka Madura United Laskar Sape Kerap berhasil menang di race pembuka musim 2022 ini. Tentu ini modal yang bagus untuk 9 race ke depan. Dan puncak race week pembuka Liga Balap Kelereng sudah berakhir pemirsa. Kita telah menyaksikan kejutan penuh kejutan di race Liga 3, Liga 2 dan juga Liga 1. Dan tentu saja aksi-aksi tim-tim balap kelereng tidak pernah gagal menghibur kita, sekaligus membuat kita berdebar-debar pemirsa. Dan sampai di sini perjumpaan kita di race week pertama. Tapi sebelum itu pastikan Anda mendukung Marberan Indonesia dengan menekan tombol like dan subscribe, serta share Liga Balap Kelereng ini ke teman dan keluarga Anda agar banyak yang menikmati tayangan berkualitas ini. Saya Edgar Sujatmoko pemirsa, komentator setia Anda undur diri, dan sampai jumpa.